Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Lestariani Pemukdin, NIM 1314210774. Saya akan mempresentasikan tugas 7 yang berjudul Sasaran Pembangunan Administrasi. Langsung saja, yang pertama itu memahami hakikat administrasi pembangunan. Menurut Bintoro 1988, administrasi negara sebagai suatu ilmu terus mengalami perkembangan yang dapat dilihat dari teori atau paradigma, baik dalam model pemikiran atau peralatan analisis, arah perhatian maupun metodologinya. Dalam konteks tersebut, arah pengembangan ilmu administrasi, khususnya administrasi negara, adalah pengembangan ke arah administrasi pembangunan yang menitik beratkan pada pelaksanaan administrasi di negara-negara yang sedang berkembang. Materi yang kedua yaitu memahami sasaran administrasi pembangunan. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat harus dipantau secara terus-menerus dan dievaluasi perkembangannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan dan mengukur hasil dengan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya itu pengembangan kelembagaan. Yang pertama, prinsip-prinsip organisasi. Ada beberapa prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama yaitu kejelasan tujuan, kedua kejelasan misi, ketiga fungsionalisasi, yang keempat pembagian tugas, yang kelima departementalisasi, yang keenam keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab, yang ketujuh kesatuan arah, kedelapan kesatuan komando, 9 kejelasan kebijaksanaan tentang pola pengambilan keputusan, dan yang terakhir rentan kendali. Yang kedua yaitu pentingnya pendekatan kesisteman. Pada dasarnya, pendekatan kesisteman berarti bahwa pembagian tugas dilembagakan dalam berbagai satuan kerja, baik yang sifatnya selaku pelaksana tugas pokok maupun tugas penunjang. Semuanya harus bergerak sebagai kesatuan yang utuh. Pengelolaan organisasi dengan pendekatan kesisteman akan sangat mempermudah pelaksanaan koordinasi yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas kerja. Materi selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Pertama, hakikat manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi. Yang kedua, kerangka dasar pemikiran manajemen sumber daya manusia. Peningkatan kemampuan organisasi menghadapi berbagai tantangan bagi organisasi di lingkungan pemerintah. Tantangan tersebut bersifat global atau regional yang berasal dari administrasi pembangunan, lingkungan internal organisasi, fungsional, dan individual. Materi selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, penciptaan dan pemeliharaan sistem informasi sumber daya manusia. Kedua, perencanaan tenaga kerja. Ketiga, rekrutmen. 4, seleksi. 5, penyelenggaraan program seleksi. 6, penempatan, dan yang terakhir pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan manajemen sistem imbalan yang efektif. Pengembangan kemampuan. Menurut Handoko, menegaskan bahwa kemampuan administrasi yaitu keseluruhan keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan. Menurut Brian and White, kemampuan administrasi yaitu cara pengurusan rumah tangga yang baik jika benar-benar ia tidak akan mengganggu pekerjaan. Yang terakhir yaitu pengembangan citra positif. Menurut Frank Jeffkins, dalam buku Public Relations, definisi citra dalam konteks humas diartikan sebagai kesan, gambaran, atau inspirasi yang tepat atas sosok keberadaan berbagai kebijakan, personel, atau jasa suatu organisasi atau perusahaan. Itulah hasil dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.